Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bisik. Jumpa kembali dengan saya dalam acara kesayangan kita, yaitu Bincang Asik atau Bisik bersama saya Suwardi. Seperti biasa kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas di dalam kehidupan, baik bidang politik, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa ya. Beliau adalah politisi senior, walaupun usianya masih muda, tapi di bidang politik sudah senior ini. Nah, kita langsung sapa saja, yaitu kalau saya manggilnya si ketua ini. Karena ini ada dua macam ketua. Dia di samping ketua Partai Demokrat, juga ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak Ketua? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini sehat. Iya. Ya, jadi pemirsa, kita malam ini bertemu dengan Ketua DPRD Lampung Utara, Adinda. Sebenarnya ini umurnya lebih di bawah saya nih. Yeah. Adinda Wansori. Nah, kalau orang menyebut nama Wansori Lampung Utara, orang langsung terbayang kiprahnya di dunia politik. Nah, Pak Ketua, ini kan Pak Ketua ini semenjak saya kenal ini memang sudah di dunia politik ya. Iya, iya benar. Saya nggak tahu latar belakangnya apa, pokoknya saya tahu kalau orang nyebut Wansori itu pasti saya yakin, saya langsung terbayang, oh ini politisi ini. Iya. Mungkin bisa berbagi dulu dengan kita gimana sampai ketua ini bisa masuk ke dunia politik yang kata orang itu dunia abu-abu. Nah, bisa cerita dulu nih sedikit Pak Ketua. Iya, baik Bang Suwardi, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan saya bisa bisa tampil di Warna ID Lampung. Semoga Warna ID Lampung ini dapat memberikan sebuah warna di Kabupaten Lampung Utara gitu loh. Sesuai dengan warnanya juga, warna biru, warna Demokrat ini. Iya, benar. Iya, ini kayaknya udah mulai ini Demokrat Iya, ini ya. mulai. Langit sudah mulai membiru ini Bang Suwardi. Apa yang disampaikan Bang Suwardi, latar belakang saya adalah orang tua saya seorang petani. Iya, iya. Papa saya adalah seorang pengemudi kendaraan. Ibu saya juga seorang petani. Beranjak dari berangkat keluarga yang cukup sederhana, ya mungkin saya tidak terbiasa dengan hidup yang bermewah-mewah. Belajar dari hidup prihatin. Terus saya anak tertua. Saya lahir anak tua, dimana kalau kita orang Lampung itu anak tua itu, anak tuho itu segala-galanya. Iya. Tuho kata orang kan, panutan. Pewaris tahta juga. Iya, kan? iya, pewaris tahta. Banyak juga tahtanya di kampung itu, masih banyak itu Bang Suwardi itu. Dalam perjalanan melihat itu, bahwa saya berpikir kalau saya nggak bekerja keras ngebantu kedua orang tua dan nggak saya sungguh-sungguh, adik saya banyak. Iya. Nah, melihat dari situ perjalanan itu, bahwa saya tidak punya sebuah keinginan untuk bekerja dengan perusahaan. Iya, iya. Atau bekerja dengan siapa. Berarti langsung ada pikiran mau mandiri ya? Iya. Kerja sendiri, Saya wira ada swasta berpikiran lah, ya. bagaimana saya berusaha bisnis, tani, terus berpikirnya bagaimana bisa ada usaha sendiri. Karena saya tidak punya keinginan untuk bekerja sama siapa atau bekerja di perusahaan. Iya. Dalam perjalanan ya saya terus bertani, habis itu ada bisnis-bisnis sedikit. Akhirnya kejeburlah di dunia partai politik, Pak Suwardi. Awalnya gimana itu Pak Ketua? Apa namanya, ada yang ngajak atau memang ngelihat oh dunia politik ini ternyata menarik ini? Ya, berawal dari pada saat pemilu 2014 2004. 2004. Nah, 2004 ya. Pemilu 2004
itu waktu itu bersama Ali Hanafiyah. Iya. Nah, itu sahabat lama. Terus dia mengajak saya untuk bergabung di partai politik. Iya. Nah, itu tahun 2003. 2003 itu sekitar awal-awal bulan 2 lah. Iya, iya. Nah, awal-awal bulan 2 dia ikut ngajak saya bergabung di partai PGPK itu. Ceritanya ingat bener? Partai PGPK. PGPK. Iya, Partai Gerakan Pemberantas Korupsi. Oh, Nah, iya. jadi saudara saya Ali ini pengurus ketua kabupatennya PGPK, terus ngajak saya bergabung. Nah, dalam perjalanan proses seleksi partai ini tidak lulus verifikasi. Nggak lolos lah ya. Nggak lolos pada saat itu 2003. Nah, dalam perjalanan ketika dia nggak lolos, kita nggak ikut. Iya. Nah, sehingga waduh, nggak ikut pemilu kita. Udah semangat itu Bang Suwardi Iya, waktu udah itu. masuk partai ya. Iya, udah masuk partai kan, udah berhayal jadi anggota DPRD pada saat itu. Di samping kita ya namanya masih bujang kan. Dalam perjalanan ketika dia nggak lolos, kita hilang jejak. Saya kuliah di Bandar Lampung, kuliah terus saya berdagang, ikut saudara sambil kuliah sambil berdagang. Nah, tidak lama kemudian selang partai itu tidak lolos, saudara saya Ali Hanafiyah ini menghubungi saya lagi. Oh iya, dihubungin lagi sama Iya, dia. dihubungi lagi. Kita gabung ke Partai Demokrat, kata dia. Partai Demokrat, ya pada saat itu kita kan lagi awam. Iya, iya. Ya sudah, nanti saya pulang kampung. Pulang kampung, bergabung di Partai Demokrat. Jadilah saya ketua kecamatan. Ketua Kecamatan Iya, Partai Demokrat. Partai Demokrat PAC 2000 Kecamatan Abung Surakarta. Abung Surakarta ya. Ya, jadi ditunjuk untuk menjadi ketua kecamatan Abung Surakarta. Itu sekitar bulan 7. 2023. 2003. Iya, ya, iya. ya, mohon maaf 2003. Iya. 2003 sekitar bulan 7 gabunglah kita di Partai Demokrat. Saya jadi ketua kecamatan. Dalam perjalanan terus kita ikutin sehingga saya mencalonkan diri pada saat itu, Bang Iya. Suwardi. Saya mencalonkan diri itu usia saya pada saat itu masuk ke 22 tahun. Iya, iya. Pada saat itu ikut nyalon 2004 kita belum sempat terpilih, tapi alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan suara cukup bagus. Cukup banyak lah ya. Ya, karena kita keluarga besar dan kita memang ada di tengah-tengah masyarakat. 2004 itu nyalon masih tertunda. Iya. Gitu. Itu Kemenangan cerita. yang tertunda ya. Ya, jadi ketua kecamatan mencalonkan diri, kemenangan yang tertunda, dan terus saya berpikir bahwa mau daftar polisi nggak mungkin, Bang Suwardi kan? Iya, iya betul. Mau daftar PNS, nggak mungkin juga. Kita mau bisnis yang lain modal nggak ada. Akhirnya berpikirlah terus bulat tekad saya serius di partai politik. Nah, dalam perjalanan terus akhirnya 2009 kita maju. Iya, iya. Itu Bang Suwardi. Dan jadi apa namanya? Memang sebenarnya artinya memang bukan dunia kita awalnya politik ya, karena memang orang tua juga nggak ada latar belakang politik. ya. Kemudian ya karena kawan tadi yang Ali Hanafiyah tadi. Iya, ngajak. jadi saya masih ingat betul yang namanya kawan, kita bersahabat sampai hari ini ya masih kita tetap jaga. Nah 2009 kita maju lagi, alhamdulillah diberikan amanah sampai hari ini. Itu dulu sambil kuliah masih ya? Sambil kuliah kita masih terus Bang kuliah. Suwardi. Kuliah itu ya namanya kita kuliah terus sambil mencari sesuap nasi juga. Iya betul. Jadi dalam perjalanan kuliah, dalam kita mengisi kekosongan dari 2004 sampai dengan 2009, saya ikut mencari uang, kita berdagang, sampai saya itu pernah Bang Suwardi dagang es di Lorong King itu. Dulu ya. Ya, dagang. Karena kita berpikir kalau nggak kita berani dan kita harus buangkan gengsi, ya Susah kita ya. terjebak kriminal kita nanti pada Iya, saat benar. itu. Tahu sendiri di kampung kita kan gitu. Itu. Nah, terus apa namanya? Ini kan sudah sekitar hampir 20 tahun mungkin ya dari mengenal dunia politik ya. Ya, lebih kurang hampir 20 tahun. Ada nggak apa namanya yang paling berkesan gitu waktu menggeluti dunia politik ini? Iya.
selain terpilih jadi ketua DPRD nih misalnya, kan dulu awal-awal kan banyak pengalaman, mungkin yang paling berkesan apa itu? Iya, yang paling berkesan sama saya pribadi di dunia politik ini keseriusan dan sungguh-sungguh untuk kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa ya politik itu sebenarnya tidak kejam. Iya, betul. Tapi kembali lagi ke orangnya, bagaimana dia mengimplementasikan politik itu agar politik itu menjadi sebuah ibadah dan banyak membantu orang. Dan itu sebenarnya hakikat politik. Iya, itu yang sebenarnya hakikat politik. Sehingga saya sangat berkesan bahwa di dalam berpolitik itu justru saya harus banyak membantu orang dan turun ke masyarakat dengan sendirinya, include di belakang kita itu mengikuti ternyata. Iya. Dengan segala perbuatan kita membantu orang, berbuat baik, nolong orang, orang datang ke kita minta bantu persoalan dan masalah kita sikapin sekecil apapun. Nah, sehingga saya berpikir bahwa ini benar-benar bentuk dari orientasi kita dapat membantu orang banyak. Iya, iya. Gitu. Iya, artinya memang dunia politik itu digunakan untuk membantu orang banyak intinya. Tapi kembali lagi Bang Suwardi, kalau penerapannya dia harus berpolitik kejam ya kejam juga Bang. Iya, maka tergantung person tadi kan ada pepatah ya, kejamnya ibu tiri itu lebih kejam dunia politik. Insya Allah kita nggak kayak gitu Bang Suwardi. Iya. Gitu. Nah, kita lanjut lagi nih, Ketua. Jadi kan kalau sudah duduk di dewan itu kan tidak lagi berpikir skup dapil ya atau skup kecamatan kan, walaupun berangkatnya tadi dari kecamatan Nabung Surakarta, tapi begitu duduk di dewan itu kan sudah berpikir skup kabupaten ya. Nah, kalau ketua melihat ada perubahan apa sebenarnya Lampung Utara ini semenjak dari awal terjun ke dunia politik sampai dengan sekarang nih, yang ketua rasakan di Lampung Utara ini apa sebenarnya perubahan yang ada? Yang saya amati selama ini, perubahan itu adalah yang pertama yang berkaitan dengan, ini berkaitan person ya, perilaku dan perbuatan kita terhadap orang. Saya mengalami bahwa di dunia politik di Lampung Utara ini ya cukup berdemokrasi. Sudah berjalan proses demokrasi itu. Terus ketika ada sebuah perbuatan kita harus banyak membantu orang, berperan untuk orang, ya kembali ke masing-masing individu politik gitu loh. Yang saya lihat di Lampung Utara ini proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Udah itu saya lihat demokrasi itu kondusif. Tinggal lagi cara berdiskusinya saja. Nah, bagaimana kita ngebawa demokrasi ini jangan politik praktis. Kan Bang Suwardi sekarang ini banyak masyarakat itu terjebak dengan politik tidak mendidik, politik praktis. Ya contoh kalau saya turun ke bawah itu sering ketemu sama orang itu, ene opo, nggawa opo, wani piro. Nah itu yang, nah ini yang rusak ya. Selama saya berpolitik, saya memberikan pendidikan bagaimana berpolitik itu yang baik, bagaimana berpolitik itu yang pembinaan, bagaimana politik itu yang ke depan itu mereka itu membantu orang itu ada cerita dan kenangan. Seperti yang saya lakukan di dapil-dapil saya. Jadi menghindari politik transaksional tadi. Nah, benar Bang Suwardi. Alhamdulillah dalam perjalanan hari ini saya diberikan mandat dan amanah menjadi ketua Partai Demokrat, ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara. Ini prosesnya cukup panjang Bang Suwardi. Proses demokrasi yang memang kita berkompetisi regenerasi organisasi berjalan dengan baik. Ya, setiap kepemimpinan itu pasti ada pola masing-masing. Artinya ini kan luar biasa juga kan, dari ketua anak cabang, terus sekarang sudah di pucuk pimpinan partai di tingkat kabupaten ya. Nah, ini perjalanan ini kan tidak instan ya. Nah, ini perjuangannya seperti apa ini Pak Ketua? Sambil cerita dulu nih sampai bisa duduk di ketua ini perjalanannya ini mau yang full kamar apa setengah kamar ini Bang Suwardi? Harus full kamar lah biar kita paham semua. Politik itu tujuan kalau saya berpikirnya Bang Suwardi. Organisasi itu adalah sebuah komunitas, bagaimana orang berkumpul merajut kebersamaan, meraih sebuah tujuan, melahirkan sebuah keputusan yang baik. Di situ
memberikan sebuah warna terhadap masyarakat bahwa ya partai politik ini adalah sarana kita untuk mengabdi, untuk berperan lebih besar lagi. Iya. Mengambil bagian bagaimana kita berperan untuk mengambil kebijakan terhadap pemerintah. Nah, dalam perjalanan ya proses di partai yang saya gelutin memang dari tahun 2003 sehingga hari ini prosesnya panjang, Bang Suhardi. Iya. Panjang, tentu sudah menjadi sebuah hukum alam bahwa kita berpolitik itu pasti ada lawan politik. Iya, betul. Ini nggak bisa kita pungkirin, Bang Suhardi. Tinggal lagi cara berkompetisi. Ya kemarin ya kita berkompetisi ya cukup berdemokrasi. Saya juga ikuti prosesnya dengan alamiah. Iya, iya. Dengan aturan-aturan organisasi, dengan hal-hal yang baik. Ya mungkin seperti PAN itu juga mungkin ada pergantian. Iya. Seperti Partai Golkar, kepemimpinannya mesti ada pergantian. Nah begitu juga Demokrat. Nah ceritanya ya di zamannya kakanda saya Yusrijal, Demokrat cukup baik, Iya. cukup bagus. Beliau memimpinnya, memberikan legacy kepada kami sebagai regenerasi. Banyak yang saya petik yang baik selama beliau memimpin Partai Demokrat, dan saya ucapkan terima kasih. Ya, hal-hal yang baik yang diberikan oleh pemimpin Partai Demokrat terdahulu itu kayak Nurdin Bangsa Raja, Iya. Yusrijal, hal-hal yang baik kita teruskan. Gitu. Saya implementasikan hal-hal yang baik gitu, dan ilmu yang mereka tularkan kepada saya ya dapat saya implementasikan kepada masyarakat hari ini. Iya. Itu. Ini ketua ini kan sudah 20 tahun di dunia politik. Iya. Dan tetap di jalurnya legislatif ya. Iya. Ada nggak keinginan untuk ke eksekutif ini? Karena biasanya kan orang politik itu puncaknya justru ketika dia duduk di tampuk pimpinan daerah atau jabatan politiknya bupati. Iya. Sudah ada keinginan sana nggak, gambaran-gambaran ini? Iya. Bang Suhardi, kita ini manusiawi dan kita manusia biasa. Berpartai politik itu pasti ada tujuan. Setiap kita memimpin sesuatu itu pasti kita punya mimpi dan punya cita-cita. Yang penting hari ini saya menjalankan amanah sebagai ketua DPRD ini, terus mengabdikan diri, bekerja agar bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Menampung yang namanya hal-hal yang datang ke saya ini banyak persoalan yang harus saya sikapin dan harus saya selesaikan. Masalah yang disampaikan Bang Suhardi berkaitan dengan bupati, wakil bupati, bahkan DPR RI, gubernur. Saya berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membentuk sebuah takdir ketika kita sudah di situ sesuai dengan alurnya. Iya gitu. Ya kalau memang udah ada panggilan dan garis tangan, kenapa enggak, Bang? Iya, harus dihadapi ya. Harus dihadapi. Nah, cuman kita juga nggak boleh juga ini pekerjaan belum tuntas kok mau memilih pekerjaan yang lain. Saya fokus menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai pimpinan DPRD, sebagai ketua DPRD, fokus urus partai dulu, fokus dulu pemilu yang hari ini di depan mata. Nanti masalah bupati, wakil bupati kita berserah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun nanti ke depan ada keinginan masyarakat, terus ada tugas dari partai bahwa ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara harus tampil menjadi tampuk pimpinan dan eksekutif, kita insya Allah siap lah ya. Ya, kalau kata Bang Suhardi ngedorong saya untuk siap, ya kenapa enggak, kan kira-kira gitu. Kan Bang Suhardi ini kan bagian daripada masyarakat yang berbicara hari ini kan gitu. Ya segala sesuatu yang penting hari ini kita bekerja, berbuat, menjalankan tugas dan fungsi kita, bersinergi dengan pemerintah, bagaimana kita melahirkan hal-hal yang baik untuk Lampung Utara lebih maju ke depan. Ya, siap. Gitu. Kita sekarang ke pembangunan dulu ini, Pak Ketua. Kan Lampung Utara ini kalau kita lihat ya, sudah mulai bergerak untuk maju lah sebenarnya, walaupun sebenarnya lambat. Tapi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang akhirnya membuat kita jadi jalan tempat lagi. Nah,
ada nggak ini ketua selama di dunia politik ini hal-hal yang perlu dilakukan di Lampung Utara ini seperti apa sebenarnya supaya kita ini bisa lebih cepat untuk setara dengan kabupaten-kabupaten yang lain, paling tidak di Lampung Utara, di Provinsi Lampung ini. Ya. Melalui kesempatan ini ada yang ingin saya sampaikan, saya gugah bersama Bang Suhardi. Karena di Lampung Utara ini kita ini nggak perlu lagi yang landai-landai. Kita nggak perlu lagi yang namanya larinya harus lari maraton dan cepat ini, agar kita sampai ke finish. Kondisi Lampung Utara hari ini memang kita di posisi yang, ya mohon maaf harus saya sampaikan bahwa kita dalam kondisi yang hari ini defisit. Iya. Nah, pemerintah Lampung Utara dan juga saya bersama teman-teman di DPRD ini kemarin memang bersepakat untuk bagaimana menggali potensi PAD. Iya, betul. Merek PAD inilah yang dapat kita konsumsi untuk mempercepat pembangunan Lampung Utara. Karena hari ini pemerintah pusat itu anggarannya itu sudah anggaran bermerek semua, Bang Suhardi. Nah, maka saya melalui kesempatan ini mengajak semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat dalam segi memberikan pemikiran kepada kami dari sisi mana potensi PAD yang harus kita gali. Kita berjibaku sama-sama. Hari ini tidak cukup dengan lembaga DPRD itu dalam fungsi pengawasannya melakukan tekanan kepada pemerintah daerah bagaimana pemerintah daerah menggali atau mencari sumber PAD yang kita anggap primadona. Iya. Nah, karena PAD inilah yang hari ini ke depan yang bisa menyelamatkan dari sisi pembangunan, dan itu uang yang bisa kita nikmatin untuk masyarakat kembali lagi, gitu Bang Suhardi. Karena kalau nggak didorong dari PAD, kita ketinggalan, Bang. Iya. Ketinggalan kita. Nah, dan sebagian besar memang PAD kita ini kan dari retribusi sebenarnya. Iya. Nah, kalau DPRD sendiri melihat potensi apa sebenarnya yang bisa dikembangkan lagi Lampung Utara supaya PAD kita meningkat? Potensinya retribusi parkir. Kita banyak sekali lahan parkir yang komunitas masyarakat itu seperti pasar. Seperti contoh ya, ada tempat-tempat umum. Nggak usah jauh-jauh. Ada, kita ini kan banyak sekali di desa-desa itu gor-gor mini. Iya. Yang mereka membangun dari dana desa ADD. Itu kan bagaimana kita berpikir masyarakat juga tidak berkeberatan, kita menggali sebuah potensi PAD. Contoh itu satu. Terus kedua, berkaitan dengan pasar-pasar daerah. Pasar-pasar daerah. Nah, bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini OPD berkaitan, dinas yang berkaitan untuk melakukan sebuah terobosan inovasi. Contoh lagi, pajak air bawah tanah. Pajak parkir di setiap perusahaan. Nah, itu sejauh mana terobosan pemerintah daerah, instansi yang berkaitan di situ, yang berfungsi di situ, bekerja sama, kita menggali potensi itu, mencarikan alur yang baik, terobosan yang baik, sehingga itu menjadi sumber pendapatan asli daerah kita, gitu loh. Nah, kalau kami ini DPRD ini kan bukan pelaksana, Bang. Iya. Bang Suhardi ya, Bang Suhardi akademisi. Buat kebijakan. Iya, ya mungkin Bang Suhardi lebih paham lah gitu. Tapi hari ini kami bersepakat bahwa lembaga DPRD ini melalui pemerintah daerah dan bersama pemerintah daerah bersama instansi dinas-dinas yang berkaitan dengan menghasilkan sumber-sumber PAD menggali potensi. Masyarakat juga mohon mendukungnya. Dapat punya kesadaran, contoh pajak PBB kita. Iya, betul. Pajak PBB kita ini kalau saya mau jujur Bang Suhardi, ini banyak yang belum disentuh. Nah, ini kemampuan daripada Dispemda kita, dinas terkait kita, kan gitu. Itu Bang Suhardi kalau menurut saya. Kalau di bidang pariwisata sendiri, Ketua, ada nggak potensi? Sebenarnya ini potensi besar sebenarnya. Tapi mungkin pengelolaan kemudian keseriusan juga yang masih belum ya. Iya. Pariwisata kita ini kembali lagi ke pariwisata itu kan identik dengan fasilitasnya, Bang Suhardi.
contoh fasilitasnya. Bagaimana jalan yang menuju pariwisata itu menjadi baik dan benar dan bagus. Iya. Lah kalau kita mempromosikan pariwisata terus nggak didukung dengan fasilitasnya, Iya. jalannya bergelombang, Bang Suwardi, terus kita sosialisasikan kemana-mana, iklan kemana-mana, lah jalannya nggak diperbaiki nih gimana, Bang? Iya. Kan gitu. Orang berkunjung, ya Sekali datang aja udah itu kapok deh. kapok dia. Artinya memang perlu ini ya, infrastrukturnya dulu. Infrastrukturnya dulu, pondasinya di situ. Setelah infrastrukturnya bagus, pelan-pelan nanti melihat kemampuan keuangan daerah kita, fasilitas di lingkungan itu, keamanan dan kenyamanannya, ini harus bekerja dengan semua pihak. Artinya Iya, iya. pariwisata itu bagaimana orang hadir di situ itu menikmati hari berlibur, Iya. mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Sebuah pihak fasilitasnya juga bagus. Gitu banyak kita di sini, air terjun, Iya, betul. bendungan Wae Bendungan, Tebabeng, Wonomerto, Wae Rarem gitu loh. Nah, coba ya ini fasilitasnya, Bang Suwardi. Iya, tinggal mendorong pemerintah aja untuk apa? Membuat fasilitas yang baik. Iya, misalkan. yang nggak usah jauh-jauh. Kita mendorong pariwisata, fasilitasnya nggak diimbangin gitu. Iya. Terus orang mau buang air kecil kira-kira, yang berkunjung di situ, Iya. fasilitasnya nggak ada, mau buang air kecil, masa sembarangan, Bang Suwardi? Iya, Timbulnya benar. jorok dia nanti kan Iya, gitu. Gitu. betul. Baik, Ketua, ini kita Iya. kembali ke politik lagi nih, karena politik ini kan menarik sebenarnya. Ini kan sebentar lagi sudah, sebenarnya sudah masuk tahun politik kita ini kan. Bulan Juli sudah mulai penetapan daftar calon sementara. Pokoknya berjalan nanti pada puncaknya di Februari 2024. Nah, Lampung Utara ini agak menarik karena ada pembagian dapil. Perubahan dapil ya. Ya, perubahan dapil. Yang tadinya 4 menjadi 7. Nah, ini kan merubah semua mungkin semua rencana, semua ini yang dari caleg-caleg itu ya, Iya. Ketua ya. Nah, termasuk ketua mungkin kan tadinya dari berapa kecamatan? 5 kecamatan, Jadi 2 kecamatan. tinggal 2 ya. Iya. Nah, ini gimana ketua, kiat-kiatnya, apakah itu memang justru akan lebih fokus atau justru akan lebih kuat ininya persaingannya, kan kecil, yang semakin kecil yang diperbutkan itu ya. Ya. Ya, saya rasa kalau pecah dapil ini, Bang Suwardi, saya bicara sebagai pimpinan partai politik, gitu. Saya bicara sebagai pimpinan partai politik, ya bagi kami Partai Demokrat siap menghadapi apapun situasi politik yang dihadapkan dengan kita. Artinya Demokrat hari ini ya lebih siap menghadapi itu. Berkaitan dengan gesekan horizontalnya, ya saya rasa tinggal lagi pembawaan diri kita berpolitik itu. Ya, dengan teman-teman partai yang lain ya tinggal lagi kita berbicara dengan teman-teman bahwa ya kalau politik itu harus bergesekan dan harus bersaing dengan tidak sehat, ya semua pihak dirugikan. Nah, tinggal lagi pendewasaan diri, cara kita membawa diri. Dengan situasi pecah dapil ini ada sisi yang diuntungkan, Bang Suwardi. Ada sisi juga yang tidak diuntungkan. Yang diuntungkan sisi apa nih? Yang diuntungkan sisinya ya kalau memang partai itu siap dengan potensi calon-calon yang ada, dia ngebagi calon-calon potensinya, nggak terlalu bingung Gitu ya. masang orang-orang potensinya. Iya. Tapi kalau dia 5 dapil ini ya numpuk dia. Ya 5 dapil, 4 dapil. 4 dapil. ya. Nah, Justru nanti bersaing di internal ya kalau dia. iya gitu. Saya lihat dengan 7 dapil ini, ketika partai-partai politik yang memang sudah siap punya calon-calon potensi yang banyak, tinggal dia naruh kadernya di mana. Tinggal lagi dia terisi. Nah, cuman kadang-kadang sisi yang tidak diuntungkan bagi partai yang untuk memenuhi kota di dapil itu. Iya, betul. Gitu. Ya mungkin kan ada juga teman-teman kita partainya yang mungkin baru lahir mengisi itu, saya rasa mungkin ada kesulitan itu, Bang Suwardi. Kesulitan, iya. Iya, kan gitu, Bang Suwardi. Nah, kalau ketua sendiri dengan adanya pecah dapil ini, apakah
binaannya tetap di kecamatan itu atau justru banyak pindah ke dapil lain ini? Ya. Kalau bicara binaan, karena hari ini saya sebagai pimpinan partai, ketua partai, tentu legasi binaan yang sudah saya bina di dapil-dapil dulu dapil saya limpahkan dengan ada caleg-caleg kita yang calon potensi. Bang Suwardi, artinya selama ini yang kita bina, yang kita rawat, yang kita jaga hubungan dengan warga dan masyarakat, ya ketika kita dikenang orang baik, kita mengalihkan pembinaan dan legasi itu untuk orang-orang kita, ya mereka tidak berkeberatan, Bang Suwardi. Cuman tempur kayak saya sendiri nih, Bang Suwardi. Saya maju dari dapil 6, 2 kecamatan. Yang tadinya mungkin setengah hari kita keliling 4-5 kecamatan, ya ini sehari itu ya bisa beres 2 kecamatan itu. Ruang lingkupnya lebih kecil. Justru bisa sampai semua desa-desa yang ada itu kita justru kunjungi. Saya berpikir dengan 2 kecamatan, diperkecilnya kecamatan ini makin membuka ruang kita untuk harus sering berjumpa home to home. Karena jangkauannya kecil, Bang Suwardi. Gitu. Ya itu, Bang Suwardi. Artinya lebih fokus lagi kita lebih fokus lagi. Melakukan pembinaan atau pembangunan di dapil kita masing-masing. Iya, Bang Suwardi. Nah, untuk kerugian misalnya, ada nggak itu justru akan berpotensi merugikan partai ya? Kalau menurut ketua ini dengan adanya pecah dapil ini. Kalau di kita pribadi, saya bicara di sisi kita Demokrat ya. Ya, saya pandang justru dengan posisi pecah dapil ini, saya memilih meletakkan caleg-caleg potensi itu ya cukup nyaman gitu, nggak ada yang bertabrakan gitu. Karena posisi kita di Demokrat ini memang kemarin caleg-caleg kita juga memang sudah banyak dan full kemarin, tapi memang belakangan ini begitu dia pecah dapil kita melakukan ada penambahan gitu ya. Kita siap, Bang Suwardi, insyaallah. Pemilu 2019 kemarin berapa kursi Demokrat? 7 ya. 7 kursi. Nah, dari 7 anggota dewan itu tersebar di 7 dapil sekarang atau ada yang menumpuk di satu dapil misalnya? Yang incumbentnya yang saat ini itu ada 6 incumbent yang sudah tersebar di masing-masing 6 dapil. Satu incumbent mungkin lagi berproses, mungkin dia lagi mencari posisi dapilnya di mana. Gitu, Bang Suwardi. Artinya ada 2 incumbent yang di dalam satu dapil ya? Tidak. Enggak ya? Pisah-pisah. Oh, misalnya. Iya, terpencar semua. Pokoknya 7 dapil itu, 6 dapil itu sudah semua. Tinggal 1 dapil yang mungkin kosong. Nah, terkait target, apakah Demokrat yang tetap dengan target 7 kursi itu? Artinya setiap dapil minimal 1 atau ada target lain nanti? Kalau target, saya mengajak teman-teman pengurus DPC Partai Demokrat yang kemarin udah selesai, sudah dilantik, terus sampai ke PAC dan ranting kita sudah siap. Ya, saya berikhtiar mengajak teman-teman untuk berikhtiar, bekerja keras. Ya, kalau saya melihat dari sisi kesungguh-sungguhan caleg dan teman-teman, ya insya Allah kita mendapatkan hasil yang baik dengan kita berikhtiar gitu. Karena begini, Bang Suwardi, jangan kita melampaui ketetapan Tuhan. Kalau kita sudah melampaui ketetapan Tuhan, berarti kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin dengan berikhtiar, dengan bersungguh-sungguh, apa yang kita ciptakan bersama-sama, apa yang kita ingin raihkan bersama-sama, mungkin Allah memberikan jalan, bisa dimudahkan gitu, Bang Suwardi. Karena nggak bisa kita mengklaim. Contoh, kan hari ini saya lihat ya teman-teman kita ada yang mengklaim bahwa, kita bakal menang. Janganlah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Cuman kan bercita-cita boleh, Ketua. Misalnya bercita-cita boleh. Harus menang Demokrat. Cita-cita Partai Demokrat misalnya harus setiap dapil harus terisi 2. Harus terisi. Bahkan saya sangat optimis ada salah satu dapil itu Demokrat pasti 2. Iya, insya Allah 2 ya. Insya Allah 2. Artinya minimal 8 berarti target kursi ke depan. Ya namanya kita berikhtiar. Iya, mantap kalau kita. Iya.
Nah, kita ini agak meluas sedikit nih Ketua, masih terkait politik. Ini kan Demokrat ini sudah resmi mengusung Pak Anies nih Iya. untuk presiden. Ada nggak pengaruh dengan dengan Demokrat ini mengusung Pak Anies terhadap konstituen di bawah? Apakah semakin antusias orang untuk mendukung Demokrat karena melihat Aniesnya, atau justru sebaliknya nih? Kalau menurut pengamatan Ketua ini, ada dua kekuatan yang bersinergi. Ini menjadi sebuah kekuatan yang saling elektoralnya saling memberikan kekuatan besar. Contoh, orang melihat Demokrat hari ini, orang melihat sosok SBY dan AHY lah ya. Dan AHY. Saya mendapatkan cerita nyata bahwa di zamannya SBY di bidang pertanian masyarakat itu cukup terbantu. Cukup terbantu dan mereka ingat. Terus dari sisi pegawai negeri sipil di zamannya SBY itu siapa yang tidak ingat? Honorer diangkat dengan cuma-cuma, gaji mereka tiap tahun naik, TNI Polri. Artinya elektoral antara SBY dan Anies ini ya sangat menguntungkan. Apalagi ditambah AHY yang kita tahu ketua umum DPP Partai Demokrat cukup punya kemampuan, dan dia orang yang cerdas, orang pilihan yang orang bisa kita tampilkan garis milenial, pemimpin pemuda milenial yang menuju perubahan dan perbaikan yang potensinya bisa kita jual. Itu Bang Suhardi, nggak kita ragukan. Jadi artinya ada pengaruh yang cukup signifikan ya dengan adanya mendukung Pak Anies ini ya, bagi Demokrat itu sendiri. Gitu. Kalau Pak Anies kan ya kita tahu memimpin Jakarta seperti apa, terus beliau cukup bersahaja, orangnya santun, dalam tata bahasanya gampang dan mudah dicerna oleh masyarakat klaster paling bawah. Gitu. Ya, jadi Sobat Bisik, cukup menarik ini kita ngobrol dengan ketua kita ini. Masih muda, kemudian pengalaman politiknya banyak. Jadi kalau ngobrol lebih dalam lagi mungkin sehari semalam baru beres ini cerita pengalaman beliau nih. Nah, ini kita terakhir ini kita minta pendapat dari beliau, atau minta harapan untuk Lampung Utara supaya Lampung Utara ini segera bangkit. Harapan dari ketua untuk masyarakat, untuk pemerintah, ya untuk semualah kita yang ada di Lampung Utara ini. Harapan saya buat semua pihak gitu, terutama dengan teman-teman kita yang bergerak di bidang LSM, Ormas, OKP, insan pers, dalam bentuk organisasi apapun itu, yang pertama adalah menjaga Lampung Utara ini tetap kondusif. Karena kalau Lampung Utara ini kondusif, dijaga kita bersama-sama, dia sejuk, pemerintah pusat itu melirik bahwa Lampung Utara ini sudah ada perubahan. Ketika dia kondusif, dia tidak ada yang namanya riak-riak berkaitan dengan penyelenggara pemerintah yang tidak baik, pemerintah pusat itu dalam hal menggelontorkan program dan kegiatannya pasti dilirik. Nggak ragu-ragu lagi ya. Nggak ragu-ragu lagi. Tapi kalau kita nggak kondusif, ini yang saya ajak bersama-sama, kita nggak kondusif, Lampung Utara itu nggak berubah, gaduh terus. Yang rugi kita semua, Bang Suhardi. Bagaimana pemerintah pusat itu mau menggontorkan, contoh merealisasikan dana-dana hibah, merealisasikan program-program besar, kalau Lampung Utara dipandang tidak pernah kondusif, perilakunya berarti tidak berubah. Pasca OTT kemarin, berarti ini bukan menjadi sebuah cambuk untuk mereka memperbaiki. Malah makin buruk, yang rugi kita, Bang Suhardi. Nah, maka saya berharap melalui kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk kita menjaga Lampung Utara kondusif, untuk kita mendorong kinerja pemerintah Lampung Utara ini, dalam hal ini pemerintah yang sah hari ini adalah Bupati, Wakil Bupati, untuk memberikan satu dorongan dukungan agar pertama PAD kita naik, ada terobosan-terobosan yang kita raih, ya, bagaimana kita bisa mengambil program-program pemerintah di pusat sana untuk kita turunkan ke Kabupaten Lampung Utara. Itu Bang Suhardi. Baik, Sobat Bisik, kita sudah sampai pada penghujung acara. Jadi kata kuncinya, kalau kata ketua kita itu bagaimana supaya kita menjaga kondusivitas di Lampung Utara.
sehingga Lampung Utara ini tidak selalu gaduh, tidak selalu ribut, sehingga bisa aman, damai, kemudian bisa melaksanakan pembangunan dengan baik, ya baik legislatif maupun eksekutifnya bisa bersinergi. Dan yang untung juga masyarakat kalau kita nyaman gitu kan. Kalau ribut terus ya tetap yang rugi juga kita masyarakat. Ya contohnya aja, mau kemana-mana kalau jalannya rusak terus, males kita mau kemana-mana kan. Karena pembangunannya juga mandek. Ya, gimana nggak mandek kalau memang dari pusat nggak percaya lagi dengan kita kan, karena ribut terus. Benar. Jadi sudah tepat apa yang disampaikan oleh ketua tadi, ketua DPRD dan ketua DPC Partai Demokrat Lampung Utara, yang berharap supaya kita ini selalu menjaga kondusivitas di Lampung Utara. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini Pak Ketua, Pak Wansori, atas kehadirannya. Mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi, dan dengan persoalan yang lain mungkin siap. yang tentu saja ya untuk kebaikan Lampung Utara juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.